Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan bersama Kopi Hitam Puri ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Pancasila untuk Hari Indonesia. Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya. Mari kita ngopi-ngopi. Tuh, ngopi lu ngopi. Jadi kalau di sini kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Kalau menurut sejarahnya ini Hari Pancasila ini bisa dibuat ini kenapa nih? Ini Hari Kesaktian Pancasila ini dibuat gara-gara sejarah apa nih dulunya? Turunan bentaran. Itu sambungan dari penumpasan G30 SPKI itu sebetulnya. SPKI ya. Pada waktu itu. Ya kan itu kan monumennya kan di Lubang Buaya juga atau Kesaktian Pancasila itu, acaranya itu. Jadi waktu ada 30 SPKI itu kan selang 2 hari itu Satu hari. besoknya itu Pancasila dibuat gitu. Bukan. Maksudnya itu Hari Kesaktian Pancasila, maksudnya karena saktinya Pancasila makanya itu bisa ditumpas gitu lah mungkin. Iya, Karena kan peribahasa. komunis itu kan mau hidup pada waktu itu, makanya berhasil ditumpas PKI itulah makanya nama Pancasila itu jadi lebih kuat dia, makanya jadi namanya Kesaktian Pancasila. Sila Itu dia. karena berkat kesaktian Pancasila dia. Timbul 5 sila itu ya kan gitu. Pertama ketuhanan yang Maha Esa. Cuman kan Pancasila kan lahir bukan tanggal itu kan? Bukan. Dia bulan Juni itu. Ya. Jadi waktu komunis tuh mau naik itulah itu ya. Ada hari pembantaian ya. Ideologi kita mau diganti pada waktu itu dari Pancasila menjadi komunis, makanya Ceritanya ya gitu ya. ceritanya. Jadi yang menguatkan itu Hari Kesaktian Pancasila itu Soeharto apa Soekarno? Itulah versinya itu. Kita mau takut terjebak bos di situ. Sebetulnya kan gini juga. Enggak, biar gini. Terjebak dari situ. Bos ini bahaya kan nanya. Masih ya. Bahaya nanya. Jurang. Nanti awak jawab si Polan, nanti si Polan ngamuk yang sebelahnya kan gitu. Ya kan gini, sebetulnya kan gini tuh. Hari Kesaktian Pancasila itu kan mungkin diproklamirkan tuh bukan pada saat itu juga, enggak. Maksudnya setelah zaman Soeharto itulah mungkin dibuat pembahasannya mungkin. Tanggal ini dibuat. Enggak, upaya dulu ini loh tahun Hijriah ya kan. Tahun Hijriah itu kan mundur dia ke belakang gitu ya. Dimulai awalnya itu bukan dia pas kita buat tahun Hijriah nih mulai dari hari ini, enggak gitu dia gitu. Jadi mundurkan. Jadi kalau itu pun dia mungkin itu udah berlalu mungkin beberapa tahun kan gitu. Kayak mana masuk kalau pemerintahan yang baru mungkin kan. Ya, Soeharto itu. Kayak mana kalau tanggal 1 ini kita buat Hari Kesaktian Pancasila gitu. Karena mungkin Kalau menurut saya gitulah kira-kira. Pancasila itu nggak bisa dirubah pada waktu itu kan mau dirubah ideologi kita kan gitu. Berarti Pak Soeharto lah yang buat Pada tadi ya. zaman Orde Ya, Baru. pada zaman Orde Baru itulah gitu. Ya, entah Soehartonya entah yang lain yang mengusulkan kan kita nggak tahu juga gitu ya. Jadi mengingat Hari Kesaktian Pancasila nih, menurut Bos Deru sama Bang Sapir nih udah kuat betul apa enggak nih sila kita nih, dasar sila kita. Kalau emang dijalankan ya emang udah perfect itu. Perfect. Oh, perfect lah ibaratnya kalau kita. Demokrasi itu Kalau yang betul-betul dijalankan ya dari 5 sila Pancasila itu. Ya kita buat perbandingan juga gini. Umpamanya kalau muslim yang baik itu dia kan menjalankan yang di Al-Qur'an itu. Kalau memang betul-betul dijalankan di Al-Qur'an itu pasti dia bagus itu kan. Muslim. Nah, itu kita juga kalau memang dijalankan Sila. Pancasila ini dari 5 sila ini jalan Karena yang benar-benar. merumuskan dulu Pasti kita kan ulama dulu. pasti sejahtera lah kita semuanya kan gitu. Yang merumuskan Pancasila itu Semua kan ulama. adil semua kan gitu kalau memang dijalankan. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu juga kayaknya kan gitu. Karena Masih yang pertama itu yang paling utama itu ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya mengakui bahwa Tuhan itu satu semua. Itulah namanya Islam kan gitu sebenarnya. Artinya itu kan sebenarnya kan itu dia. ya kok Islam pula bos. Ketuhanan ini maksudnya kan itu kan direvisi bos. Pertama kan Pancasila bunyi sila pertama itu bukan itu pertamanya. Allah pokoknya ada Allahnya Tuhan itu itu lah.
Tuhan tuh Allah di situ. Jadi Allah itu dirubah jadi Tuhan gitu aja di situ. Iya, awalnya pertama itu ada Allahnya Bang, Iya. dibuat sama apa tuh aku Iya, nengok dari sejarah tadi kan. Barulah diganti karena Indonesia ini beragam kan, yang memperjuangkan Indonesia ini pun beragama, suku-suku masuk, agama lain pun masuk. Jadi digantilah ketuhanan, karena Tuhan itu kan semua agama bisa bicara Tuhan tadi. Kalau Jadi diumumkan ada ya, diumumkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau menurutku Oh, ada gitu dia ya? Ya, ada sejarahnya ada sejarahnya juga tuh. Pertama dia ada Allahnya aja memang dia bos. Pokoknya dia Tuhan tuh Allah gitu. Teks aslinya. Teks aslinya yang pertama kali dibuat. Karena kan bos bilang tadi yang pertama buat Pancasila ini dasarnya kan ulama-ulama. Itulah tadi ulama-ulama tadi Mungkin membuat itu. mungkin berpikiran juga kan, oh maksudnya karena toleransi sama agama lain. Iya. Jadi Jadi bahasanya agak diperhalus sih gitu ya, kan. Karena mungkin dulu gini dia kan mayoritas kan yang non muslim itu kan dari Indonesia Timur kan gitu. Jadi dulu kan orang tuh belum bergabung mungkin kan. Belum, jadi karena mungkin diajak orang tuh mau bergabung, tapi syaratnya itu tadi harus dirubah. Istilah pertama itu kan gitu kan. Ya, yang mungkin Allah tadi dirubah jadi Tuhan gitu kan. Jadi dia lebih Allah yang Maha universal Esa gitu lah mungkin ya. Ya mungkin gitu. ya Allah yang Maha Esa mungkin gitu bunyi sila pertama dulu. Kalau Tauhid tadi tuh ya, dia udah tauhid tuh kan. tadi para ulama-ulama tadi yang buat dasar Pancasila tadi. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Abang apa nggak kira Pancasila? Coba abang tanya lagi. Tapi lupa Parah ya. Masa lupa Pak? Alah, coba ya sila keempat apa sila keempat? Sila keempat apa? Dari awal lah. Lu dibaca ini. Hah? Di sekolah dulu SD setiap upacara Senin Pancasila satu ketuaan yang Maha Esa. Gak ada pakai yang viral ini DPR. Sama yang ketua DPR itu kan. mengundurkan diri Nggak apa tahu aja Pancasila. isinya. Wah itu mengundurkan diri teman itu mantap itu. Itu namanya itu berarti Gentleman ya berarti. Gentleman. basicnya emang nggak kuat dia berarti. Ya, berarti tapi dia mengakui mengundurkan kesalahannya. kesalahannya Bagus mengundurkan itu bagus. Itu perlu dicontoh kayak gitu ya. Iya, jiwa Maksudnya jangan dicontoh dia nggak apa ya. Maksudnya dicontoh dia contoh gentleman. sifatnya karena dia mengakui bahasanya kok bisa lupa kok nih dasar-dasar negara itu dari Itu mental-mental kayak di Jepang, Korea banyak kayak gitu tuh. iya kalau nggak bunuh diri dia kan. Iya. Bagus itu. Jadi masa apa enggak apal nih? Ya. Lupa. Ya. Ya. Ketiga. Sila ketiga apa nih? Persatuan Indonesia. Ada. Yang dia yang nggak hafal tuh Pak, sila keempat apa sih? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah. Kelima itu. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu kelima. Ya kedua kemanusiaan adil dan beradab. Kemanusiaan adil. Oh iya. Keempat itu kemusyawaratan. Salah. Cuman bunyinya? Keempat itu kerakyatan yang yang dipimpin dipimpin oleh oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu dia keempat. Lah, apa nih kawan-kawan apa nih? Hafal. Kalau rame-rame hafal lah. Jadi kalau kawan-kawan yang nggak hafal, ya hafal tuh. Nanti kalau masuk entar tentara, jadi anggota DPR jangan buat malu. Masa Iya. Pancasila aja nggak tahu kan kita malu jadi rakyat Indonesia. Mana tanya kesaktian Pancasila? Ketua DPR nggak hafal lah. Dasar-dasar Indonesia dijalankan orang Pancasilanya aja nggak apa. Hafal dia, mana mau jalankannya? Tapi kalau mental bagus itu. Nah, Ya. Jadi contoh lah, ibarat kalau nggak mampu dia mundur. Diri itu. Jadi kalaupun pemimpin sekarang nih, kalau misalnya nggak mampu lagi untuk memimpin ya mundur, gitu Iya. maksudnya. Jangan Biar malu-malu. tahu. Ya malu-malu jangan Malu. gengsi jangan apa-apa. Salut Kalau sama emang nggak itu. sanggup mundur. Ya kan mas? ya. Jadi kalau bos ini sama Bang Haper ini di hari Kesaktian Pancasila ini dari dasar-dasar Pancasila dari 5 sila kita ini di Indonesia ini yang belum dijalankan belum terpenuhi lah dari sila 5 ini apa itu? Kalau menurut gua, ya banyak sih kayak keadilan. Berarti semuanya nggak dijalankan nih? Dijalankan tapi nggak maksimal mungkin. Belum Ya. maksimal. Kalau menurut saya sih yang sila kelima itu. Keadilan sosial. Dan sosial bagi Indonesia itu sekarang ini Pudar. bukan Ya, pudar. sama juga sih Persatuan Indonesia ya pudar juga. Ketuhanan yang Maha Esa pun pudar juga. Betul, maksudnya yang paling nampak sekarang ini Jelasnya.
Pemimpin tuh nggak menyadari bahwa rakyatnya susah segala macam, tetap juga di apa namanya, tetap juga dipijak-pijak ibarat gitu misalnya gitu aja. Keadilannya nggak ada. Keadilannya ataupun hukum misalnya hukum sekarang ini banyak yang Pukul ke atas ya kan? sekarang ini malah terakhir KPK OTT Mahkamah Agung, Hakim Agung coba, anda gawat itu dah. Kita percaya sama hakim di pengadilan, hakimnya yang korupsi lah. Cuman lagi mau dibilang itu Hakim Agung pula itu. Cuman katanya dibebaskan. Hah? Dibebaskan. OTT kok KPK tersangka kok dibebaskan? Enggak, yang viral yang siapa tuh yang di apa tuh ya? Yang dia ada hakim, dia udah di pengadilan tingkat 1 disalahkan, tingkat 2 udah disalahkan. Oh, mungkin yang lalu, mungkin nggak terbukti kurasa. Kalau ini kan yang kan OTT. Enggak, itu di DPR itu viral juga tuh. Di tingkat 3 yang ditanya itu hakimnya itu. Hakim Agungnya tahapannya itu lah. Di tingkat 3-nya itu kan. Ya dibebaskan. Jadi Bu membebaskan itu atas dasar apa gitu. Ya karena tidak ada, tapi di tingkat 1 udah ditetapkan bersalah, di tingkat 2 udah ditetapkan bersalah dan sudah di OTT loh Bu. Operasi tangkap tangan udah terbukti, bukti apa lagi yang kurang? Kok bisa Ibu bebaskan? Ya kan viral juga. Mungkin mendapat itulah, mungkin masih dulu mungkin masih hukum masih dipermainkan. Sekarang kan udah media, dari sosial media semua udah nampak, semua terbuka semua. Jadi kalaupun orang itu mau bermain, ya cuma caranya ya payah juga sekarang ini kan gitu. Informasi itu terbuka lebar kan gitu. Iya, karena cuma terbuka di awal, di atas ditutup sama aja kan. Jadi nggak ada keadilan tadi ya. Kurang, bukan nggak ada, tetap ada juga ya. Yang jelas kalau nggak bisa jadi pemimpin mundur. Kalau nggak sanggup mundur. Itu adanya. Gentleman kayak anggota DPR. Budayakan Ketua DPR mana tuh? budayakan rasa malu lah. Rasa malu lah gitu. Sekarang dia nggak ada malu-malu sekarang. Udah nggak bisa, nggak mampu, tetap jalan terus. Kalau musyawarah, Itu namanya. kalau sila keempat masih dijalankan lah ya. Karena di DPR tadi Apa masih sih ada itu? musyawarah. Hah? Apa sih tadi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu Masih di DPR. dijalankan Ya di masih lah, DPR. cuman ya karena nego-nego orang DPR nggak tahu. Jadi apa ya? Ada kepentingan-kepentingan ya kan, buat undang-undang ya kan. Kemudian Itu juga. kepentingan suatu kelompok tertentu kita nggak tahu juga. Kalau sila ketiga persatuan Indonesia ini Ya kan, Persatuan masih kemarin- bisa lah. masih bisa ya. Ya, tapi kan kemarin ya agak pecah belah juga lah ibaratnya. Karena Cuman kan nggak sampai. 19. Iya, maksudnya karena dulu tahun 2019 cuman 2 calon ya, makanya terbelah 2 jadinya. dua. Cuman ini tetap udah bersatu lagi. Satu lagi. Kalau Terakhir kan karena semalam kan Rocky Gerung kan ditangi Luhut Binsar Panjaitan, udah komunikasi orang cerita sama Gibran Rakabuming. Oh dulu kan ibaratnya kan orang itu kan terpecah 2 ibaratnya. Satu tukang kritik aja Rocky Gerung, dari sekarang udah mulai duduk bareng ngopi cerita-cerita tentang masalah kemana negara ini ke depannya kan gitu. ya, Jadi dia mungkin agak dilibatkan lah. berarti udah bersatu lagi lah ya. Iya. Mudah-mudahan. Menuju 2024 ini mungkin bersatu lagi lah. pecah lagi gitu. Kalau ini pecah lagi itu tergantung masing-masing sendiri. Pilihan politik sebetulnya nggak harus memecah loh. Iya, nggak mau baca. Walaupun beda pilihannya biasa aja gitu sebenarnya. Cuman kadang-kadang popularisasi tadi yang buat itu terpecah belah jadinya 2 belah. Kalau kemanusiaan dan beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab. di Indonesia ini gimana? Kemanusiaan yang adil. Ya mungkin dari bentuk hukum ya mungkin ya kalau itu. Ya mungkin agak kurang lah sekarang, kurang adil lah dia. Adil juga ya. Itu hampir sama kayak sila kelima Keadilan berarti sosial ya. tadi ya. Keadilan sosial itu maksudnya masalah Ya, ekonomi ekonomi rakyat. kan, ekonomi rakyat juga. Keadilan sosial itu. Mungkin Ya, masalah PKH pun ya mungkin ya itu ada juga keadilan, Ya, kurang itulah. keadilan, Ya, ada yang dapat ada yang enggak mungkin gitu lah. Kemanusiaan adil dan beradab itu sebenarnya yang ya hakim-hakim tadi kita di apa tadi Iya. penjelasan tentang kemanusiaan kita tadi yang dihukum-hukum ini. Kalau keadilan sosial itu kan tentang ekonomi kita. Kehidupan kita, Kehidupan cuma kita. taraf kehidupan kita ekonomi. Kemudian kan kita ekonomi kita di sila kelima itu kan banyak simpang siur ya, banyak bawah masih di bawah, belum adil gitu ya kan. Ya, belum rata dia. Belum rata. Kalau ketuhanan Maha Esa mungkin itu pribadi masing-masing ya. Kira
Itulah ya, kawan-kawan, itulah tadi sedikit pembahasan tentang Hari Kesaktian Pancasila kita hari ini. Ngobrol ngawur kita. Nah, ngobrol ngawur. Semoga pemimpin-pemimpin kita ini bisa menjalankan lah dari 5 sila itulah dulu yang dasar-dasar 5 Pancasila itu yang paling kuat dijalankan di Indonesia ini dulu. Kalau semua jalan udah aman. Udah aman itu. Insya Allah aman lah. Sejahtera rakyatnya, ya kan. Nah, mudah-mudahan bisa lah pemimpin kita nanti yang sekarang atau yang 2024. Makanya 2024 jangan salah pilih orang. Lagi. Salah pilih lagi. Bosman. Mau ikuti saya, mau ikuti Abang Sapir, mau ikuti itu Bang Apis, terserah. Itu dari pembahasan main itu. Pembahasan di channel kita sebelumnya. Makin ngawur kayaknya. Ya jelas jangan salah pilih orang lah. Dan semoga Indonesia itu bisa lebih maju ke depan. Kan begitu. Dan yang jelas klik tombol subscribe, like dan komen dan ngopi-ngopi lagi biar ngawur terus.